Tuhan memberkati setiap persembahan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi selamat pagi buat saudara-saudara semua dan kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kesempatan baik dapat berkumpul. Ya, saudara-saudara, walaupun situasi kurang membaik, tetapi saya yakin kita semua yang telah mengikuti peraturan dan protokol kesehatan, kita semua akan baik-baik saja dalam melakukan pertemuan tatap muka atau bersekutu bersama setiap ibadah. Ya, puji Tuhan. Bulan ini kita membahas tentang satu topik yang disukai oleh semua saudara-saudara, yaitu tentang rich family, poor family. Yang dia berbicara bukan membandingkan keluarga kaya dengan keluarga miskin, tetapi justru untuk membangun keluarga-keluarga kita untuk mempunyai nilai-nilai yang baik dalam setiap keluarga. Ya. Nah, judul dari atau subtema dari hari ini adalah di luar bukan di dalam. Kenapa di luar? Di dalam bukan di luar. Di dalam bukan di luar karena banyak orang begini saudara-saudara. Kalau di dalam rumah itu dia ada tuet gitu ya. Tapi kalau di luar dia halus banget gitu. Ini seperti bipolar atau dua kepribadian. Nah, tapi ada juga yang karena di rumah sudah kebiasa seperti itu, di luar pun nggak bisa ditahan. Akhirnya orang memberi sebutan kepada kita. Betul bukan? Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang dialami dalam kehidupan. Dan kita tentu tidak perlu merasa canggung dengan hal itu karena ini adalah kehidupan secara general. Nah, bila kita ini bertemu dengan seorang yang kaya, generous, berpangkat, berkuasa, lalu dia bertanya, kamu perlu apa? Apa saja kamu ngomong aku kasih. Gitu. Mungkin kita berkata ya rumahku 1000 meter, aku mau ganti rumah yang 3000 meter. Orangnya bilang oke. Gitu. Ya. Kalau mungkin dia tanya lagi, kamu perlu apa? Kita bilang mobilku sudah umur 5 tahun. Aku mau ganti yang terbaru yang belum ada orang punya. Jadi aku inden buat yang 2023. Dia jawab oke. Gitu. Anakku mau sekolah. Sekolah di mana? Di Indonesia saja ya? Enggak, di New York. Gitu. Yang paling mahal. Gitu. Dia bilang oke. Gitu. Andai kata dijawab terus, kepuasan kita nanti datangnya sampai pada titik mana? Nah, kalau di sini ada Tuhan yang dia sangat generous dan anugerahnya begitu besar dan tidak ada batasnya, andai kata kalau dia memberitahu kita suatu saran, kira-kira kita menerima enggak? Ada banyak sekali hari-hari yang lampau, saudara-saudara, orang kasih saran. Kamu masukkan 1 juta saja, kamu tiap bulan dapat 20%, 30%. Kalau untung kamu bisa 50%. Semua orang omongnya cuma kalau untung, tidak pernah kasih tahu kalau tidak untung. Lalu hari-hari ini banyak orang nangis karena semua hilang. Saudara-saudara sekalian, tapi Tuhan mau kasih tahu kita saran yang terbaik. Dan dia tidak pernah merugikan kita, bahkan dia sudah membuktikan terus-menerus dan tetap berlangsung. Tidak kenal waktu. Tidak kenal waktu. Efesus 5 ayat yang ke-21, ini merupakan ayat yang akan kita baca bersama pada hari ini. Mari kita ucapkan bersama-sama.
2, 3, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau saudara membaca di atas pasal 5 ini, perikop itu diberi judul manusia baru. Karena kita di dalam Kristus itu terutama yang dilakukan oleh Tuhan bukan mujizatnya. Kalau mata buta melihat itu gampang. Rambut putih jadi hitam, enggak usah disemir lagi pakai sampo aja sekarang sudah bisa hitam. Enggak perlu mujizat lain. Ya, ada banyak hal yang lain-lain yang bisa dikerjakan dengan begitu gampang. Tetapi ingat, manusia baru itu dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Kita menyambut Dia ke dalam hati kita, Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita diubah. Roh kita diubah, jiwa kita diubah. Sehingga pasal 5 ayat yang ke-20 dia mengatakan, sifat mengucap syukur itu muncul. Saya ketemu banyak orang yang dulunya tidak pernah bisa mengucap syukur. Setelah dia menyambut Tuhan ke dalam hatinya dengan sungguh-sungguh, hatinya berubah menjadi orang yang bisa mengucap syukur. Dia selalu tersenyum dan dia selalu berkata, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah gitu. Ya, dia bersyukur. Nah, karena bersyukur baru ada ayat pasal 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini bukan hal yang sulit, tetapi ini membutuhkan kesengajaan. Ya. Baru ayat 22 sampai ayat 33 itu pesan tentang hidup bersama suami dan istri. Jadi kalau manusia barunya belum terjadi, ayat 20-nya mengucap syukurnya belum bisa muncul. Dan ayat 21 merendahkan diri seorang kepada yang lain tidak disengaja. Ayat 22 sampai yang ke-33 ini hidup yang penuh dengan pertikaian. Tetapi Tuhan tidak menciptakan kita keluarga untuk bertikai. Tetapi Tuhan menciptakan keluarga untuk dinikmati sukacitanya, kebahagiaannya, keharmonisannya, dan seterusnya. Karena kasih Kristus yang menjadi dasar dalam setiap keluarga. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu sekali lagi kita perlu memperhatikan kata-kata ini, di dalam takut akan Kristus. Di dalam takut akan Kristus. Bukan berarti kita takut dimarahin sama Tuhan, tetapi kita tahu kita ini menghormati Tuhan. Dia sebagai kepala, pemimpin, dan juru selamat dalam hidup kita. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perlu. Yang kita perlu satu ini, dengan sengaja merendahkan diri, merendahkan hati seorang kepada yang lain dalam keluarga, dalam hubungan pernikahan. Kata-kata ini baik saudara-saudara. Jadi tiap orang dalam keluarga perlu ada dalam kerendahan hati karena kita menghormati Kristus. Coba kita ucapkan sama-sama kata-kata ini. Setiap orang dalam keluarga perlu ada dalam kerendahan hati karena kita menghormati Kristus. Yang pertama, setiap orang perlu belajar rendah hati. Manusia baru itu roh dan jiwanya telah diubahkan. Tapi manusia luar kita ini, daging kita ini tetap. Ya, tetap. Nah, ada dua keluarga yang bertetangga. Yang satu namanya Bro Legi, yang satu Bro Lega.
Nah, yang Brolegi ini rumah tangganya, waduh, rame terus, dangdutan, pagi siang malam. Dangdutannya bukan pakai lagu, tapi pakai suara, ibu, bapak, anak, ya. Ini terus rame terus di situ. Wah, suaranya kenceng. Ya, disco, metal, terus bunyi terus gitu. Begitu ada sedikit tidak tepat, ya, piring kesenggol pecah. Langsung saja salah satu anggotanya, tidak tahu papanya atau mamanya, dia angkat piringnya dilemparkan ke anaknya, jadi anaknya pecah. Anaknya enggak, mamanya lihat anaknya pecah, mamanya enggak terima, piringnya diambil dilemparkan ke papanya, papanya pecah juga gitu. Jadi lempar-lemparan terus pecah semua satu rumah. Saudara-saudara sekalian, tetapi lain dengan yang tetangga sebelahnya. Ini dia datang, dia cerita, curhat. Lalu dia bilang, ya kalau di keluargaku sih gini loh, anakku kalau mecahkan sesuatu aku beritahu, minta maaf sama mamamu gitu. Ya, diajarin, lalu anaknya bilang, ma piringnya pecah ma, maaf ya ma ya, nanti dibelikan pakai uang tabunganku aja gitu. Mamanya bilang, oh enggak usah, kita masih punya 2 lusin kok gitu. Pecahin aja lagi supaya papamu nanti beli lagi gitu ya. Saudara-saudara. Atau kalau mamanya pinter-pinter, mamanya bilang, ya enggak apa-apa nak, nanti kita ganti saja pakai piring melamin gitu. Kalau dulu saya dikasih piring seng, ya sekarang pakai melamin gitu. Saudara-saudara sekalian, ada keluarga-keluarga yang bentuknya beda. Dan kita semua mesti tahu bahwa tidak semua hal itu bisa disikapi dengan sikap tinggi hati atau dengan nada tinggi. Tidak semua. Mungkin kita sedang berbicara kepada siapa? Mungkin itu saudara, mungkin itu suami istri, mungkin itu anak, orang tua, kakak, adik. Enggak semua mesti dengan nada tinggi. Atau dengan hati tinggi, tinggi hati. Ya. Karena tinggi hati itu hanya membuat jalannya hidup ini jadi tidak lebih nyaman. Enggak bisa nyaman. Kalau misalnya kita sudah tidak bisa nerima seseorang, hati kita sudah enggak nyaman. Yang sana juga enggak nyaman. Tapi kalau kita bisa menerima, akhirnya kita juga pelan-pelan jadi nyaman. Yang sana juga nyaman. Saya memberitahu teman saya, dia bilang, iya damai tapi gersang. Masa orang laki disuruh ngalah terus. Gitu. Duh, kalau enggak mau dicoba. Nanti lu nikmatin. Ya, sementara tidur mimpinya lain. Saudara-saudara sekalian, jadi nada tinggi, hati tinggi, tidak selalu menyelesaikan masalah. Hidup pun tidak akan lebih enak. Oleh sebab itu ini pesan dari Alkitab. Efesus 5 ayat 21 tadi mengatakan, rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara, hidup jangan banyak-banyak nonton telenovela. Banyak orang cuma senangnya lihat TV itu, diikuti terus, ya. Dari satu seri ke seri yang lain, satu episode ke episode yang terus gitu. Dia nggak dapat apa-apa, dia dapatnya itu orang cari duit, bikin tayangan. Lah sedangkan Alkitab yang harus kita baca tidak kita nikmati sama sekali. Padahal disitulah penuntun hidup kita. Dan kita justru mesti menemukan ini dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dilewatkan dari kekacauan-kekacauan yang membuat hidup kita tidak damai. Jadi ingat saudara-saudara, siapa pemimpin kita, siapa guru kita, siapa penguasa hidup kita, yaitu Yesus. Sehingga tiap orang dalam keluarga perlu dalam kerendahan hati karena kita menghormati Kristus.
Yang kedua, rendah hati perlu komitmen. Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Mengatakan, upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Semua orang mau kaya, betul bukan? Kehormatan, tidak ada yang mau dihina, gampang tersinggung. Dan kehidupan, tidak ada yang mau setengah hidup, setengah mati. Dia mau hidup yang berkelimpahan. Nah, datangnya dari mana? Ayat ini mengatakan, upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, ini yang mesti nangkep kita. Jangan sampai kerendahan hati dan takut akan Tuhan tidak ada pada kita. Dan ini nanti akan jauh dari hidup kita hasilnya. Kekayaan itu bukan hanya masalah materi, tetapi richness of relationship. Hubungan yang kaya, kebahagiaan dalam keluarga. Itu sesuatu yang lebih dari nilai uang materi. Ya, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu komitmen terhadap kerendahan hati itu penting. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Ia akan mengembalikan hati ayah kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada ayahnya, supaya aku tidak akan datang dan membinasakan bumi dengan kutukan. Coba saudara perhatikan ayat ini. Aku mengembalikan hati ayah kepada anak-anaknya dan hati anak kepada ayahnya, supaya aku tidak mendatangkan binasa dan kutuk kepada bumi ini. Jadi saudara-saudara, kita semua perlu merenungkan. Entah dia orang tua, entah dia anak, sama-sama perlu komitmen tentang kerendahan hati. Ya, tentang kerendahan hati. Saya mendengar ada banyak pesan orang-orang tua, dia berkata, dalam satu masalah mertua dengan menantu, dengan anak, dipesan apa? Dia bilang, sudahlah, kamu kalau hatimu bisa rela ya, melepaskan, justru anak dan menantumu akan menjadi milikmu, kamu dapat dua-dua. Tapi kalau hatimu itu selalu gandoli dan terus ikut urusan di sana, nanti kamu kehilangan dua-dua. Oh, jadi tidak bisa karena sebagai orang tua terus semena-mena punya hak, punya kuasa yang tidak terbatalkan. Tidak ya. Tetap ayat ini Tuhan justru mengatakan mengembalikan hati ayah kepada anak dan hati anak kepada ayah, aku tidak akan datang dan membinasakan bumi dengan kutukan. Jadi saudara-saudara, rendah hati itu bukan berarti kita ini menjadi orang yang lemah, yang tidak tegas, yang tidak bisa disiplin, bukan. Tetap itu semua ada. Tetapi rendah hati itu bukan perasaan itu bisa naik turun dan bisa hilang. Tetapi perasaan itu adalah komitmen kepada respon yang tepat dan respon yang benar. Coba kita ucapkan sama-sama ini ya. Rendah hati itu komitmen kepada respon yang tepat dan respon yang benar. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti untuk memberi respon yang tepat dengan kerendahan hati. Dan ingat, komit kepada kerendahan hati itu disengaja dan dampaknya luar biasa. Ya, kalau perasaan mungkin ingin berkata,
aku sudah tidak mau lagi. Tetapi komitmen kerendahan hati membuat kita bisa jalan terus. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mesti sadar semua selama ada keluarga pasti ada konflik karena dua pribadi ya yang berbeda. Ya, tapi sebenarnya dua pribadi yang berbeda ini justru seperti istilahnya bilang tumbuh besek itu ketemu tutupnya. Ya kan? Sebab kalau dua pribadi ini sama, misalnya sama jenis bingung kita. Kan mesti lain, tidak mungkin sama. Karena beda, ya memang pola pikirnya beda. Ada yang berkata kalau orang perempuan sehari perlu mengucapkan kata-kata 20.000 baru malam bisa tidur. Kalau orang laki ngomong sedikit saja justru tidurnya banyak. Karena gulanya tinggi. Nah saudara-saudara sekalian, jadi inilah keadaan keluarga. Konflik pasti ada. Selama ada keluarga, kesannya itu selalu ada drama. Tapi ya maksud saya dramanya sedikit-sedikit aja. Jangan sering-sering dan jangan tiap hari. Kalau kita main drama terus tiap hari, berarti nanti di depan pintu rumah kita mesti disediakan satu kamera untuk syuting kita. Karena ini keluarga pemain drama. Supaya nanti bisa dijual di salah satu stasiun TV. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu kita semua mesti mengerti bahwa komitmen kepada kerendahan hati itu harus lebih besar dari perasaan kita. Ya, komitmen terhadap kerendahan hati harus lebih besar dari perasaan kita. Sekali lagi perasaannya mau berkata, tapi rendah hatinya, gitu ya. Nah, ada perbedaan antara komitmen di masa pacaran dengan di masa pernikahan. Kalau pacaran itu komitmennya mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Katanya begitu, cinta itu datangnya dari Facebook ke WhatsApp. Gawat. Tapi kemudian nanti kalau sudah ketemu kecewa karena wujudnya beda. Ya, saudara-saudara. Nah ini, oleh sebab itu ketika berkenalan itu perlu komitmen untuk berkenalan. Bukan berarti menyerahkan segala-galanya. Tahu lebih banyak. Misalnya, oh orangnya suka gini-gini gitu. Oh orangnya kalau makan nyam-nyam gitu ya, dia menikmati gitu. Kalau bisa diomongin, kalau nggak bisa ya kalau sudah kadung seneng terusin terserah gitu. Ya, nanti, waduh, tiba-tiba baunya ini, baru setengah jam ketemu baunya sudah keluar bau khusus. Loh, kalau khusus tidak apa-apa, atau daripada kita keliru orang gitu, saudara. Ya, nah, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah tahu itu semua lalu bisa menerima, it's okay. Tapi ketika kita sudah menikah, komitmen ini tidak bisa berubah. Komitmen pernikahan itu artinya tetap mengasihi seorang yang telah dipilih, apapun perasaan kita. Sekarang tidurnya ngorok, mulutnya buka lagi, malam gak sikat gigi lagi. Waduh, bencekno banget orang ini. Tapi ini sudah tidak bisa berubah, ya, kecuali dibelikan alat supaya ngoroknya berkurang, hidungnya ditutup gitu. Saudara-saudara sekalian, komitmen ini memang berbeda. Ya, kita tidak bisa lalu membandingkan, lalu ngomong dan tidak mencari solusi tapi memperbesar masalah. Tapi justru kita selalu mesti ingin dengan komitmen itu bukan untuk menghilangkan rasa cinta. Itu penting. Jadi tiap orang dalam keluarga perlu ada dalam kerendahan hati karena kita menghormati
Kristus. Coba kita ucapkan sekali lagi saudara-saudara. Tiap orang dalam keluarga perlu ada dalam kerendahan hati karena kita menghormati Kristus. Yang ketiga, belajarlah dari hati Yesus. Hati Yesus itu luar biasa. Di dunia ini kita bisa menemukan motivator, pemimpin, presiden, menteri, orang tinggi, dan macam-macam yang rendah hati. Tetapi kita bisa melihat tentang Yesus, seorang yang berbeda. Yesus itu dia datang ke dalam dunia ini dari tempat yang mulia, dia datang ke dunia ini untuk mencari kita. Dia ketemunya itu murid-murid orang-orang biasa-biasa. Yang diajak ngomong itu enggak nyambung. Ketemu ahli Taurat, Farisi, waduh dia merasa lebih tinggi, salah semua. Tetapi Tuhan Yesus tetap dengan kerendahan hatinya. Dia tetap jalan dengan murid-muridnya yang sederhana ini. Walaupun dia ajak ngomong seringkali enggak nyambung, diajak doa tidur semua. Ya, saudara-saudara sekalian, tetapi ini yang dia lakukan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ini Yesus. Nah, siapapun dan apapun posisi Anda dalam keluarga, ayo kita belajar rendah hati dari Yesus. Mungkin Anda seorang komisaris utama, kalau di rumah kita hanya seorang anggota keluarga. Kita mesti jelas itu. Kalau di luar kita adalah mandor, kalau di rumah kita adalah anggota keluarga. Jadi jangan sampai salah. Kalau di luar itu merentah-merentah orang, lalu di rumah merentah-merentah lagi. Lalu ada ibu-ibu yang bilang begini, ini loh dia ini loh, nganggep aku ini kayak sekretarisnya katanya. Nah ini, terus nanti dia tersinggung. Nah itu, saudara-saudara sekalian, dan Tuhan mengatakan ini, Matius 11 ayat yang ke-29. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita belajar dari siapa? Sekali lagi, Alkitab jangan tidak dibaca. Alkitab dari yang buku sampai yang gadget, jangan sampai tidak dibaca. Tiap hari kita mesti membaca Alkitab. Penuntunnya sudah ada, di tiap komsel juga sudah disarankan dan didorong terus. Tujuannya satu, saudara-saudara, supaya kita bisa belajar sesuatu dari Yesus. Haleluya. Sekali lagi Efesus 5 ayat 21, rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi tiap orang dalam keluarga perlu ada dalam kerendahan hati karena kita menghormati Kristus. Kalau kita ada dalam kerendahan hati, kekacauan pergi dari hidup kita. Tapi kalau kita menahan ketinggian hati kita, ya kekacauan mesti ada terus di sana. Nah yang keempat, mintalah mujizat untuk keluarga kita. Haleluya. Setiap keluarga punya permintaan doa. Mungkin Anda sedang berdoa untuk suami, untuk istri, untuk orang tua, untuk anak, untuk saudara, untuk mertua, untuk menantu, untuk saudara ipar dan sebagainya. Mungkin Anda berdoa untuk keuangan keluarga saudara, kekompakan, untuk komunikasi, kerendahan hati satu sama lain. Saudara-saudara, saudara bisa menyampaikan kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan mendengar. Karena apa? Karena kita mau mendahulukan pesan kasih Kristus sebagai dasar hubungan dan Yesus menjadi pusat hidup kita. Ini yang kita mau dan kita ingin kita belajar kerendahan hati ini.
Dan kita percaya mujizat yang pertama yang dilakukan Tuhan di perjamuan kawin di kota Kana. Tuhan melakukan itu karena memang dia memeteraikan pernikahan. Untuk pertama kalinya dengan mujizat. Tujuannya supaya setiap pernikahan itu menikmati sukacita, keharmonisan. Ya. Mereka bisa senang komunikasi. Mereka bisa senang bercanda, ketawa di dalam keluarga. Pesta itu kehabisan anggur. Tetapi Tuhan menciptakan anggur baru. Mestinya anggur lama itu lebih enak dari anggur baru. Tapi Tuhan bisa bikin anggur baru menjadi lebih nikmat dari anggur lama. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin, untuk itulah dia datang, untuk kita semua. Tujuannya, supaya kita bisa menikmati sukacita berada di dalam setiap keluarga kita. Sekali lagi, tiap orang dalam keluarga perlu ada dalam kerendahan hati, karena kita menghormati Kristus. Tiap orang belajar rendah hati. Rendah hati itu komitmen yang harus disengaja dan belajar rendah hati dari Yesus. Dan kita minta Tuhan membuat mujizat bagi kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Haleluya. Saya ingin bersama dengan saudara mengucapkan doa ini kepada Tuhan, dengan mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kita dan menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Mari kita ucapkan doa ini. Tuhan Yesus, aku menyambut Engkau ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat. Jadilah Bapa bagiku. Ubahkan hidupku. Aku anakmu Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus. Lepaskan aku dari keterikatan dosa. Lepaskan aku dari ikatan-ikatan yang merusak tubuhku. Dan tetapkan aku sebagai pria dan wanita yang sejati. Berikan kemenangan dalam usahaku. Pekerjaanku. Keuanganku. Sekolahku. Keluargaku. Kesehatanku. Dalam nama Yesus. Lepaskan aku dari kuasa kegelapan. Dari kutuk-kutuk nenek moyang. Aku anakmu Tuhan. Hanya kuasa Tuhan Yesus yang menguasai aku. Kuasa lain tidak boleh mengganggu aku. Dalam nama Yesus. Aku yakin hidupku diberkati. Untuk menjadi berkat. Membawa orang datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Yang terjungkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan mengangkat tangan kita nyanyikan dengan suara yang penuh. Haleluya. Yang terjungkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi
mukjizat terjadi, hidup kami diubahkan, dikuasai dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, dibuat berkemenangan. Kami akan diberi roh kreatif dan keberanian, mempunyai hati untuk jiwa-jiwa dan kerajaan sorga. Haleluya. Umat-Mu akan kembali dalam hidup yang sebenarnya. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, di dalam cinta kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus, memberkati kita semua sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan memberkati dengan berkat berlimpah-limpah. Semua pekerjaan dibuat Tuhan berhasil, dan semua mengalami kelimpahan dan berjaya di dalam Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai minggu yang akan datang.